kebunnya ya seperti inilah kebun saya. Seperti ini masih acak-acakan kebun-kebunnya. Jadi nanti teman-teman yang dari Gemawang bisa tanya-tanya langsung yang mewakili dari Temanggung, keadaan kebun saya seperti apa, lahannya seperti apa. Kalau hanya sekedar di konten-konten itu mungkin hanyalah sebatas kalau dibilang editan-editan dan lain sebagainya. Saya nggak pernah ngedit-ngedit ya seperti ini, jelek-jelek, bagus-bagus, kan kayak gitu ya Pak. Iya, Pak. Jadi saya minta pesan ke saya dari teman-teman kesemuanya yang dari Gemawang khususnya, mohon masukannya juga kalau sekiranya perlu ada perombakan dan lain sebagainya, dan pengen tanya-tanya kepada teman-teman mungkin bisa menjadi salah satu perwakilan dari Gemawang, solusi ataupun jalan keluar untuk teman-teman yang di daerah Temanggung khususnya, kedepannya bagaimana bisa berkebun kopi itu secara baik, secara lebih bagus dari ketimbang biasanya. Nanti bisa tanya langsung, monggo silahkan, saya persilahkan kepada teman-teman yang dari Gemawang perwakilan 1-2 orang untuk tanya-tanya langsung kepada kami. Mungkin saya bisa ngasih pencerahan sedikit, pencerahan 1-2 patah kata yang bisa diserap nanti bisa diterapkan di kebun teman-teman kesemuanya di Gemawang. Monggo Mas, perwakilan dari Temanggung. Mohon maaf Mas, saya ingin bertanya ini masalah masalah penyimpanan bahan itu paling tepat di bulan berapa, dan yang seperti apa yang harus disimpan dan yang tidak disimpan seperti apa, kan gitu. Itu pertama. Yang kedua masalah pemupukan Mas, pemupukan itu di bulan berapa dan telatnya di bulan berapa juga itu. Ya, itu 2 aja Mas dari saya. terima kasih sebelumnya dari Mas siapa? Saya juga Kali. Mas Ali. Jadi kembali ke penyimpanan bahannya. Yang pertama, itu tergantung kemauan kita sebenarnya, Mas. Kondisional sebenarnya. Kalau kita mau mainnya itu bahan itu berbuah full ngatum itu di B1, ya kita simpan bahan itu dari bulan 10 sampai bulan 12. 3 bulan ini bagus-bagusnya kita simpan bahan, dan bahan itu akan berbuah full ngatum nanti di B1. Kalau maunya kita itu berbuah ngatum full itu bahan itu di B2, maka kita simpan bahan itu di bulan 1 sampai bulan 3. Jadi 6 bulan berturut-turut ini bisa kita bisa kita atur dah. Dan tergantung dari lahan kita. Kalau lahan kita itu terlalu rapat, jadi tidak bisa kita bahan itu teruskan ke B2, maka kita hanya bisa bermain di B1, ya kita simpan bahan itu di bulan 10, 11, 12. Kalau memang lahannya itu masih bisa memadai untuk bisa lanjutkan bahan itu ke B2, maka kita simpan bahan itu di bulan 2 ataupun bulan 3. Itu cara penyimpanan bahan yang biasa kami terapkan seperti itu, Mas. Kalau masalah pemupukan, ya pemupukan itu tidak ada istilah terlambat. Yang nggak bagus itu yang nggak mupuk. Kalau pemupukan mau 1 tahun itu 3 kali, ya monggo. Mau 4 kali nggak apa-apa, mau 2 kali nggak apa-apa, tergantung budget kita masing-masing. Kalau saya cuma pupuk itu 2 kali, dan semua pupuknya pun sudah saya kasih tahu tadi, tidak ada rahasia-rahasia. Cuma yang subsidi semua, Mas, ya. Gitu, Ponska dan urea. Ya, makasih Bang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kami yang khususnya dari Temanggung. Itu yang monggo yang lain mungkin ada Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain, Langsung. monggo. Saya Bang. Ini, Bang. Oke Bang, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama. Mewakili dari teman-teman dari Temanggung yang datang atau yang tidak datang, mungkin bisa diperwakilkan. Satu aja Bang, saya berkebun itu belum lama juga, masih terus belajar Bang. Tapi mereka itu pada bilang, khususnya kelontong besar itu selalu memutuskan kalau panennya itu 2 tahun sekali. Nah tentunya bagi saya yang baru mau belajar, kok panen 2 tahun sekali, sedangkan kebutuhan itu tiap tahun. Itu kan nggak sinkron sama yang kita lakukan ya Bang. Betul. Nah, untuk mengatasi salah satunya kata-kata seperti itu,
apa aja yang perlu kita benahi Bang, supaya mindset kestabilan itu bisa kita kuasai, kita dapatkan seperti itu Bang. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Ya, untuk Tugu Sari itu memang mungkin dengan semua sudah lihat di kebun saya ini Tugu Sari tahun kemarin ya alhamdulillah masih berbuah, tahun ini insya Allah ya masih tetap berbuah. Ya, satu ya yang penting untuk Tugu Sari itu memang boros di pupuk Pak. Jadi kalau pupuknya hanya asal-asalan cuma diberikan semaunya aja dalam satu batang diumpamakan setengah genggam dan umpamakan satu genggam, maka resikonya untuk tahun berikutnya dia akan drop. Karena untuk Tugu Sari itu cenderung dengan yang namanya pelit bahan. Ketika berbuah over, Tugu Sari itu biasanya cenderung tidak mengeluarkan bahan. Jadi solusinya untuk mengatasi seperti itu, ya pupuknya harus kita genjot juga. Terus kesuburan tanah itu faktor utama, penunjang itu Bang. Sebagus apapun jenisnya, kalau kultur tanahnya itu tidak bagus, tidak dirawat dengan maksimal, jangankan untuk berbuah, untuk tumbuh bahan aja dia repot. Itu. Jadi kalau tanahnya sudah subur, dipupuk dengan sesuai SOP kita, maka hasilnya pun akan bagus nantinya. Saya kira seperti itu. Bisa solusi alternatif, bisa sementara waktu kalau memang tetap dirawat seperti itu masih tidak ada perubahan, bisa ganti jenis yang bisa maksimal lah setiap tahunnya, kayak gitu Bang. Itulah hanyalah sebatas jawaban dari kami, mudah-mudahan menjadi sebuah edukasi bagi teman-teman yang ada di Gemawang khususnya. Terima kasih. Saya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan rekan-rekan dari Tebang semua yang saya banggakan dan saya hormati juga. Saya sudah lama mengatasi, istilahnya jadi petani kopi, namun cara mengatasi busuk akar itu gimana itu Bang? Oh iya Pak. Susah banget itu. Iya. Terima kasih. Iya.